Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alayka sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, silaturahim lagi, bermuhazahah lagi, bertatap wajah lagi, berjumpa lagi di YouTube Bang Arman ASM Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini yang penuh rahmat dan berkahnya Allah, nilai antar masyudi wa ridho rahmat lebih, kita bisa silaturahim lagi. Salam hormat kepada guru-guru abang dimanapun guru-guru abang berada. Semoga guru-guru abang yang masih ada maupun yang sudah tidak ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya bermanfaat untuk semua umat dan bermanfaat untuk pribadi abang sendiri. Salam hormat kepada para penonton, sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, sahabat subscribe dimanapun Anda berada. Semoga para penonton, para YouTuber selalu sehat jasmani, rohani, zahir maupun batin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini abang membuat edukasi yang dimana abang mendapatkan suatu tongkat ular pusaka. Kebetulan abang dapat dari tanah Cirebon. Kebetulan abang diberikan kepada suatu nenek yang dimana konon cerita pusaka ini, kepala ular ini begitu misteri, begitu tertantang atau ingin tahu. Alhamdulillah, karena ini suatu pusaka zaman kakek neneknya. Pusaka ini, tongkat kepala ular ini, yang dimana konon cerita apabila ada di sekitar kita yang ingin ada seseorang atau tetangga kita yang ingin meninggal atau ada orang meninggal, tongkat tersebut bergerak dan berbunyi. Konon cerita nenek ini yang memberikan kepada abang, dan abang mendapatkannya. Alhamdulillah, tidak menarik ya, dan abang mendapatkan tongkat kepala ular ini tidak melakukan ritual-ritual khusus, tidak. Alhamdulillah, ini sekedar edukasi. Yang baiknya diambil, yang tidak baiknya tidak apa-apa. Ini hanya sekedar edukasi, sekedar tontonan, dan sekedar hiburan. Dan konon cerita nenek tersebut mendapatkan dari leluhurnya di Cirebon, dan dia ingin pindah rawat kepada seseorang yang mau menerimanya. Tetapi konon cerita dari nenek tersebut, mungkin edukasi ini yang kedua kali, yang pertama abang pernah buat itu langsung live ya, tapi ada sahabat bertanya lagi, jadi ya abang buatkan konten lagi lah. Jadi abang perjelas lagi, jadi biar jangan sampai gagal paham. Kalau bisa nonton sampai selesai, biar tidak gagal paham. Abang mendapatkan tongkat tersebut, kepala ular ini tidak menarik, ingat ya, tidak menarik dan tidak membuat ritual khusus. Dan konon cerita nenek tersebut ingin pindah rawat dan sudah ketemu yang konon cerita itu orang-orang pintar, orang-orang yang dibilang punya karomah dan ilmu. Ya, tetapi kalau abang sih tidak bisa apa-apa, abang tidak punya apa-apa.
Jadi abang cuma bisa berselawat sama berzikir. Berzikir dan berselawat, atau berselawat dan berzikir. Kalau berzikir kan kita mengingat Allah, biar kita dapat ridha Allah. Kalau berselawat, kita biar dapat syafaatnya Rasul di akhir hayat. Ya. Jadi abang hanya bisa berzikir mengingat Allah biar mendapat ridha Allah. Kalau berselawat biar kita dapat syafaatnya Rasul di akhir hayat. Jadi kita banyaklah berselawat. Karena dengan berzikir berselawat, insya Allah kita bisa mendapatkan ketenangan, lalu kita mendapat kesenangan. Kalau kita mendapatkan kesenangan dulu, belum tentu kita mendapat ketenangan. Jadi para sahabat, kita harus mendapatkan ketenangan dulu. Insya Allah abang juga masih belajar agar kita mendapat kesenangan. Karena terkadang umumnya kita ingin selalu mendapatkan kesenangan dulu daripada ketenangan. Karena saat senang kita belum tentu tenang. Tetapi kalau kita tenang, pasti kita senang. Tapi kalau kita senang, belum tentu tenang. Ingatlah, jangan merasa bisa, bisalah merasa. Jangan merasa pintar, pintarlah merasa. Janganlah merasa kuat, kuatlah merasa. Karena majelis selawat dan zikir ASM Bang Arman, satu untuk semua, semua untuk satu. Di sini kita sama-sama belajar. Dan tongkat tersebut sudah banyak nenek ini didatangi orang dan mendatangkan orang, tidak ada sir, ya, tidak ada ingin memberikan. Tapi Allah wa'alam bisawab, tiba-tiba beliau datang ingin ketemu saya, ketemu abang, tiba-tiba hatinya langsung memberikan abang untuk merawat tongkatnya. Nah, inilah tongkat kepala ularnya, ya, seperti ini. Bisa dideketin boleh, ya. Nah, ini contohnya, ya, unik ya, terbuat dari bambu kuning. Ya, ya, tetapi pada intinya ini hanya seni budaya. Kita menghargai pembuatnya, atau memang mungkin dari alam, ya. Jadi kita memang harus menghormati dan kita jadikan seni budaya. Tetapi janganlah kita jadikan kekuatan. Kekuatan sudah pasti jelas. Kekuatan hanya milik Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, jadi manusia di sini tidak ada yang kuat. Yang kuat hanyalah Allah. Ya, seperti itu. Karena seperti keris dan golok, kujang, memang kita harus hargai itu, seni budaya. Ulama-ulama kita saja, mohon maaf ya kalau tidak salah, MUI saja, mohon maaf kalau abang salah, abang minta maaf. MUI saja, Majelis Ulama Islam, harus mengakui dan menghargai, ya, kepada empuk-empuk yang membuat suatu pusaka seperti keris, kujang, tombak, golok, dan yang lain-lain harus kita hargai dan kita harus jadikan seni budaya, ya. Walaupun di dalam pusaka tersebut mengandung energi, mengandung kekuatan, ya, kita percayakan itu, tapi jangan pernah kita jadikan seni budaya dan jangan kita jadikan kebanggaan. Anggap saja seni budaya, ya, seperti itu. Jadi para penonton, inilah konon cerita tongkat kepala ular ini dari kesepuhan dari Cirebon. Nenek tersebut, abang gak perlu sebut namanya. Alhamdulillah, yang memperkenalkan abang kemarin semenjak tongkat ini dipindahkan ke abang, ada cerita agak lucu dan terkesima juga. Jadi semenjak tongkat ini dipindahkan ke abang, katanya belum lama Allah alam nih yang membawa jamaah abang, beliau mendapat warisan 2 miliar. Subhanallah. Tapi nenek tersebut belum datang ke abang. Tapi nggak apa-apa,
ada hikmah tersirat dan tersurat dengan cerita misteri tongkat ini. Dan yang kedua, sekali lagi abang tidak pernah menarik dan tidak membuat suatu ritual khusus. Beliau tiba-tiba datang, ada yang datang ke tempat dia, ada yang dia datengin nggak cocok, katanya nggak ada rasa apalah, nggak tahu, belum percaya katanya. Cuman pas abang diberikan katanya langsung, yaudah bang saya ikhlas nolong abang, dan tidak pakai mahar, ya tidak pakai mahar, ya sekian pakai uang tidak. Dan abang nggak mau direpotin. Kalau dia ngasih abang suruh puasa, abang suruh ini, abang nggak mau. Ya mohon maaf, abang nggak mau. Ya, tetapi kebetulan nenek tersebut membawa suatu dagangan. Nah, tapi abang beli. Ya, abang anggap itu maharnya lah. Ya, beliau membawa waktu itu dagangan sabun buat cuci baju, cuci motor dan yang lain-lain. Jadi abang beli aja. Tapi bukan maksud untuk mahar itu, enggak. Karena abang ingin coba sedekah kepada nenek tersebut. Jadi abang beli barangnya. Karena terkadang kita kalau mau sedekah langsung ngasih orang tersebut kan kadang-kadang orang takutnya tersinggung. Jadi kalau kita ada rasa niat ingin sedekah, ya dia punya jualan kita beli. Ya, inilah tongkatnya. Sekali lagi abang dekatkan. Unik. Terbuatnya dari bambu kuning. Ya, jadi konon cerita kalau ada orang yang meninggal dia selalu bunyi, ya, memberikan tanda. Tapi alhamdulillah selama abang pegang nggak ada tanda apa-apa. Alhamdulillah, ya, tidak ada tanda apa-apa, alhamdulillah. Jadi abang taruh di tempat ritual abang cuman bilang jangan macem-macem, ya, jangan ngerepotin. Kalau perlu bantu abang untuk menolong orang. Kalau memang ini ada energi karomanya, kalau saat abang membantu orang, misalkan yang sedang sakit atau mempunyai hajat, bantu dengan karoma dia dan izin Allah. Ya, seperti itu. Nah, jadi karena banyak cara orang untuk menyareatkan orang, banyak caranya. Karena beda guru, beda ilmu, beda bacaan dan beda cara. Ya, beda guru, beda ilmu, beda cara, beda bacaan. Tapi tetap, ya, semua atas izin Allah. Sama dengan rumah, beda masakan, beda bumbu, beda cara, seperti itu. Ya, itu. Jadi inilah tongkat misteri yang penuh misteri, sampai yang punya nenek tersebut sudah pindah rawat ke abang. Belum lama abang dapat info beliau mendapat warisan 2 miliar. Semoga nenek tersebut menonton. Ya, alhamdulillah sukses selalu. Semoga nenek panjang umur, abang gak perlu sebut namanya, dan nenek bahagia dunia maupun akhirat. Dan doakan abang juga istiqomah, lagi belajar ikhlas, membantu siapapun. Seperti itu ya. Jadi ingat, ini kita jadikan seni budaya. Janganlah kita jadikan suatu kebanggaan dan kekuatan. Pusaka-pusaka yang dari leluhur kita. Karena banyak informasi yang ke abang, banyak yang salah menafsirkan. Kadang-kadang pusaka itu dijadikan kekuatan. Sebenarnya pusaka dari leluhur kita jadikan kekuatan. Contoh misalkan abang nih mempercayai ini dan meyakinkan lagi, ya, karena kalau percaya itu sifatnya hablum minan nas, ya, antara manusia, hubungan dengan manusia. Kalau yakin, hakul yakin, ainul yakin atau haikul yakin atau hakul yakin deh. Ya, pokoknya kalau yakin kita kepada ini, kita musyrik dan dosa. Jadi kalau kita dengan pusaka para leluhur kita, sifatnya percaya saja. Percaya, oh kalaupun memang dia punya energi atau karoma, ya sudah, cukup tahu. Tapi jangan dijadikan kekuatan. Kalau kita mau jadikan kekuatan, ya aku yakin Allah. Ainul yakin, aku yakin ke, atau ainul yakin ke. Ya pokoknya yakin udah sama Allah.
jangan dijadikanlah pusaka ini. Abang banyak menemukan seorang yang dimana punya pusaka katanya dari leluhurnya itu dijadikan kekuatan untuk menyantet orang, untuk melukai orang, dan untuk membantu orang. Ya abang percaya itu. Tapi sebenarnya para penonton, sahabat abang, kalau kita yakinkan pusaka tersebut kita jadikan kekuatan untuk apapun, kita itu bahasa Betawinya udah songong, nggak punya adab kepada leluhur kita. Gue punya kujang nih, ya bahasa Betawinya itu. Gue punya pusaka nih, gue sakit hati sama dia, ntar gue bunuh nih. Abang ketawa, bukan abang ngetawain ngecilin, enggak. Kesip apa? Aduh, sayang. Jadi akhirnya kita jadi musyrik kepada Allah. Mentang-mentang kita punya kujang, punya keris, akhirnya kita jadi syirik kepada Allah. Boleh saja kita menilai, mempercayai, oh ini punya energinya, oh ini punya kekuatan nih barang ini, boleh. Tapi untuk kebaikan, bukan dijadikan suatu bentuk buat kejahatan dan kebanggaan. Untuk kebaikan aja. Oh ya nih dia punya energi nih, tolong saya ya buat kebaikan, atau datengin uang yang banyak. Ya gitu. Yang datang pasiennya nggak pelit. Ya banyak pasien ngaku pelit, kaya tapi pelit, dagang miskin banyak. Abang ngalamin itu, mohon maaf. Pernah abang ngalamin ada pasien datang sama abang ngakunya miskin. Pas pulang abang suruh ikutin nih jamaah abang, ternyata pakai mobil taruhnya di sono di luar. Ya abang bukan menyinggung, ini suatu bentuk edukasi pelajaran. Ya mungkin itu saja. Semoga edukasi siang ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang baiknya diambil, yang tidak baiknya tidak diambil, tidak apa-apa. Ya, insya Allah dengan kita berselawat, ya semua kita selalu mendapatkan syafaatnya Rasul. Dan apapun hajat-hajat kita dengan selawat dan sedekah dengan tulus dan ikhlas, semoga yang kita inginkan Allah ijabah, Allah kabul. Dan tongkat ini kita berselawat, semoga bermanfaat ya buat abang pribadi dan untuk orang lain yang jalannya untuk kebenaran. Ya, mari kita berselawat. Dengan selawat semuanya termasuk tongkat ini memberikan energi positif ya buat siapapun maupun abang pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahil ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, abang tiup biar tongkat ini yang berkepala ular masuk energi selawat. Ya, begitu ya. Biar tongkat ini di suatu ketika abang mati dan dia pindah ke tempat lain, banyak manfaatnya buat yang memegangnya. Ya itu saja dari abang, kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf apabila dalam edukasi abang, tontonan abang, video-video abang minta maaf apabila ada salah kata, ucapan, sikap dan tingkah laku dan cara baca abang. Yang baiknya diambil, yang tidak baiknya tidak usah diambil.
Karena abang masih fakir, masih munafik, masih doif, masih pendosa di mata Allah. Karena abang tidak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah. Ingatlah saudaraku, ini hanya lelucon ya, yang baiknya diambil. Sekali lagi, janganlah merasa bisa, bisalah merasa. Janganlah merasa pintar, pintarlah merasa. Janganlah merasa kuat, kuatlah merasa. Yang hebat ayat Allah dan selawat Nabi. Karena 7 lapis langit tembus, 7 lapis bumi tembus. Ayat Allah dan selawat Nabi. Ya, ada yang mengatakan abang jual-jual ayat Allah dan selawat, silakan. Yang tidak mempercayai ayat Allah dan selawat, semoga siapapun orangnya, manusianya yang tidak mempercayai ilmu Allah, ayat Allah, mendapat taufik dan hidayah. Yang hebat ayat Allah dan selawat, yang sakti keras sakti, yang jago ayam jago, yang hebat lopo sampurna mil. Jangan lupa encang-encing minyak babe, Pak De Bude, Akang Tete, selalu dukung YouTube Bang Arman ASM Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Khairul kalam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis selawat dan zikir, satu untuk semua, semua untuk satu. Di sini tempatnya kita sama-sama belajar. Takbir, Allahu Akbar, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.